Oke, soalan berikutnya atau pertanyaan berikutnya dari subscriber Indonesia. Hai Adi, cantik mana antara gadis Indonesia dengan gadis Malaysia? Jadi itulah beberapa pertimbangan mengapa saya memilih bekerja di negara Malaysia. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi saya bekerja ke luar negeri atau ke luar negara. Salah satunya adalah Khairul Onggon. Assalamualaikum dan hai semua, selamat kembali ke channel Khairul Onggon. Apa kabar kalian semua? Nisa doakan semoga kalian sentiasa sehat dan sentiasa dimurahkan rezeki, amin. Pada yang baru saja datang ke channel ini, jangan lupa berikan dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Oke guys, pada hari ini Nisa akan membuat satu video reaction daripada channel Persona Malaysia yang berjudul Seperti Ini Sikap Orang Malaysia Kepada Pekerja Asing. Persona Malaysia ni tak silap Nisa, dia adalah orang Indonesia yang sekarang bekerja di Penang. Hello abang, Persona Malaysia ni Mas Adi orang Indonesia kan, tapi kerja di Penang. Ya betul. Penang tu dekat mana? Pulau Pinang je, masuk Pulau Pinang, sebuah negeri dalam Malaysia. Okay. Mas Adi adalah orang Indonesia yang sekarang bekerja di Malaysia. Dia berada di Pulau Pinang. Sebelum kita mulakan reaction kita, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Persona Malaysia dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Nisa tertanya-tanya seperti apakah videonya. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulakan reaction kita dengan kiraan 1, 2, 3. Oke, soalan berikutnya atau pertanyaan berikutnya dari subscriber Indonesia. Hai Adi, cantik mana antara gadis Indonesia dengan gadis Malaysia? Cantik ini menurut saya adalah relatif ya. Mungkin saya memandang dia cantik, tapi mungkin berbeda dengan Anda ketika memandang dia. Mungkin akan nampak jelek. Seperti itulah kecantikan seorang gadis. Betul. Jadi dalam hal ini tidak bisa ditentukan secara mutlak dia cantik. Karena cantik itu sendiri adalah relatif. Namun apa yang pasti saya adalah handsome. Oh my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk Anda yang kali pertama datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Di channel ini saya banyak berkongsi maklumat atau berbagi informasi mengenai hal-hal yang menarik yang ada di negara Malaysia. Contohnya tempat-tempat wisata yang menarik di negara Malaysia dan berbagai hal unik yang ada di negara Malaysia. Jika Anda menyukai hal atau perkara seperti itu, silakan follow channel ini dengan cara subscribe channel ini. Dan untuk Anda yang selama ini sudah support dan subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Anda semua. Oke, dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan daripada subscriber Indonesia dan Malaysia. Jadi dalam channel YouTube saya ini ramai atau banyak orang Indonesia dan Malaysia yang komen. Komen mereka terkait mempertanyakan kepada saya, seperti apa negara Malaysia menurut pandangan saya? Hal atau perkara apa saja yang menarik di negara Malaysia? Kira-kira seperti itulah komen-komen daripada subscriber Indonesia dan Malaysia. Baik, saya akan bacakan satu persatu. Ini komen dari subscriber Indonesia. Hai Adi, apa hal pertama kali yang kamu lihat ketika kamu menginjakan kaki di negara Malaysia? Yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah hal yang menarik yang belum pernah saya lihat di Indonesia. Oke, saya akan menjawab pertanyaan itu. Saya kali pertama datang ke Malaysia, pesawat mendarat di KLIA 2. Pada masa itu kalau tak silap saya namanya LCCT. Kami satu rombongan ada 30 orang dan semuanya orang Indonesia yang akan bekerja di negara Malaysia. Pada masa itu kami dijemput oleh syarikat tempat kami bekerja. Kami naik bus, satu bus itu penuh. Kami akan dibawa ke negeri Perak, tepatnya di Ipoh. Karena syarikat tempat kerja saya adalah di Ipoh. Nah, sepanjang perjalanan saya dari Kuala Lumpur menuju Ipoh, hal pertama kali yang membuat saya terkejut ialah ketika melihat jalan raya di negara Malaysia. Ternyata di negara Malaysia, jalan raya yang besar atau jalan raya lintas provinsi atau lintas negeri itu sangat jarang sekali terlihat pengendara sepeda motor atau penunggang motosikal. Hal inilah yang membuat saya dan teman-teman saya yang di dalam bus merasa heran. Mengapa di negara Malaysia penunggang motosikal itu sangat sedikit jumlahnya? Hal ini berbeda dengan di negara Indonesia, di mana jalan raya besar yang ada di negara Indonesia, baik itu jalan lintas provinsi maupun jalan protokol di dalam perkotaan, itu masih terlihat banyak pengendara sepeda motor atau penunggang motosikal. Nah, seperti itulah kira-kira rasa terkejut kami ketika kami melihat jalan raya di negara Malaysia. Oke, itu tadi pertanyaan daripada subscriber Indonesia. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini atau soalan-soalan seperti ini, di channel saya itu banyak sekali yang komen. Maksud saya dengan komen yang sama seperti ini. Sekarang saya akan menjawab komen dari subscriber Malaysia. Hai Adi, bagaimana kesan kamu ketika kali pertama kamu makan nasi lemak? Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini. Jadi ketika saya kali pertama makan nasi lemak di negara Malaysia, saya merasa sedang makan nasi uduk.
Nasi lemak ini hampir mirip dengan nasi uduk. Nasi uduk itu kalau di Jakarta banyak yang jual. Biasanya nasi uduk ini juga untuk sarapan pagi, sama seperti nasi lemak. Kebanyakannya nasi lemak di negara Malaysia ini untuk sarapan pagi. Rasa nasi lemak memang sedap, walaupun hampir sama dengan nasi uduk, akan tetapi rasanya berbeda. Menurut saya nasi lemak ini terasa banget santannya. Kalau ditanya sedap mana antara nasi uduk dan nasi lemak, saya jawab sama-sama sedap. Nah, untuk Anda orang Malaysia yang nanti akan melancong ke Indonesia, terutama melancong ke Jakarta, jangan lupa untuk mencoba nasi uduk. Memang the best. Oke, masih pertanyaan dari subscriber Malaysia. Bagaimana menurut kamu sikap orang Malaysia terhadap pekerja asing di negara Malaysia? Oke, kesan pertama yang saya lihat dari rakyat Malaysia itu memang welcome terhadap orang asing. Tak kira pekerja asing ataupun pelancong asing, rakyat Malaysia ini memang welcome terhadap mereka. Dan selama saya tinggal dan bekerja di negara Malaysia, saya mendapat perlakuan yang baik dari masyarakat Malaysia. Pertanyaan berikutnya dari subscriber Indonesia. Makanan apa yang paling enak di negara Malaysia? Kalau menurut saya semua makanan itu enak. Di negara Malaysia ini saya suka makan nasi kandar dengan ayamnya yang berempah, dengan nasinya yang sedap, memang menggugah selera kita. Jadi memang saya suka makan nasi kandar. Nasi kandar ini bisa untuk menu makan tengah hari, bisa juga untuk menu makan malam. Tapi kalau makan nasi kandar setiap hari ya bosan lah. Ya mungkin kita makan seminggu sekali atau 3 hari sekali. Yang jelas saya memang suka dengan nasi kandar. Oke, pertanyaan berikutnya dari subscriber Indonesia. Dia bertanya, mengapa kamu memilih bekerja di negara Malaysia? Apa yang menjadi pertimbangan ketika kamu memilih bekerja di negara Malaysia? Oke, jadi begini. Pada masa itu, agen yang menawarkan pekerjaan ke luar negara, itu dia memberi 4 pilihan negara, yaitu Jepang, Korea, Taiwan, dan Malaysia. Kalau pergi bekerja ke Jepang, itu biayanya dulu mahal. Kalau nggak salah sekitar 50 juta rupiah. Kemudian kerja di Taiwan dan Korea juga cukup mahal harganya. Kalau nggak salah sekitar 40-45 juta rupiah. Nah, yang paling murah adalah bekerja di negara Malaysia. Harganya sekitar 6 juta rupiah saja. Sebenarnya pilihan saya adalah pergi ke Taiwan. Akan tetapi karena biayanya yang cukup mahal dan saya tidak memiliki uang sebanyak itu, maka akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di negara Malaysia. Dengan pertimbangan harganya tidak terlalu mahal, 6 juta rupiah saja kalau nggak salah waktu itu. 6 juta rupiah itu bersamaan dengan 2.000 ringgit. Kalau 50 juta rupiah itu bersamaan dengan sekitar 15.000 ringgit. Jadi itulah beberapa pertimbangan mengapa saya memilih bekerja di negara Malaysia. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi saya bekerja ke luar negeri atau ke luar negara. Salah satunya adalah pada masa itu kurangnya lapangan pekerjaan di negara Indonesia. Kalaupun ada, itu gajinya cukup murah. Berapa besar gaji di negara Malaysia untuk tenaga separa mahir dan tenaga mahir? Oke, saya di negara Malaysia bekerja di tapak pembinaan atau di bangunan. Gaji di tapak pembinaan untuk pekerja yang kurang mahir pada masa itu kalau nggak salah 30 ringgit per hari. Ini tahun 2008 pada masa itu. Sedangkan 2008. Untuk pekerja yang sudah mahir, kalau nggak salah gajinya 50 ringgit per hari. Ini kalau saya tidak lupa ya. Kalau bekerja di pabrik atau di kilang, setahu saya basicnya itu 750 ringgit per bulan. Yang saya maksud gaji basic adalah belum termasuk overtime dan mungkin ada insentif lainnya. Oke, sekarang pertanyaan dari subscriber Malaysia. Hai Adi, sudah berapa negeri yang kamu Sudah berapa negeri yang kamu singgahi selama berada di negara Malaysia? Dan dari banyak-banyak negeri yang telah kamu singgahi, negeri mana yang menurut kamu cantik? Oke, ini mungkin maksudnya adalah menanyakan kepada saya, selama saya di negara Malaysia ini sudah singgah berapa negeri? Karena di Malaysia ini ada 13 negeri. Selama saya bekerja di negara Malaysia, tepatnya di Semenanjung Malaysia, saya sudah mengunjungi ke 5 negeri yang ada di Semenanjung Malaysia, yaitu negeri Johor, negeri Selangor, negeri Perak, negeri Kelantan, negeri Kedah, dan negeri Pulau Pinang. Ada 6, bukan 5 ya, ada 6. Ada 6 negeri yang sudah saya singgahi. Kebanyakannya singgah ke negeri itu saya bekerja. Adalah sikit-sikit melancong, tapi kebanyakannya memang bekerja. Nah, dari banyak-banyak negeri di Semenanjung Malaysia yang pernah saya singgahi, menurut saya cantik semua negeri-negeri yang ada di Semenanjung Malaysia. Saya di negeri Perak lama, dan hampir semua kawasan Perak sudah saya pernah singgahi. Mulai dari Taiping, Kuala Kangsar, Kamunting, Ipoh, Manjung, Sri Iskandar, Teluk Intan, sampai masuk Bagan Datuk. Kemudian di negeri Kelantan saya pernah bekerja di Gua Musang, di Pangkalan Cepa, dan di Kota Baru. Singkat kata, selama saya bekerja di negara Malaysia, saya banyak masuk ke kawasan pelosok-pelosok perkampungan. Yalah, sebab toke saya mendapat proyek yang seperti itu, masuk ke dalam kampung, membuat sekolah, membangun dewan orang ramai, membina masjid, membina surau, dan lain sebagainya. Dengan saya masuk ke kampung-kampung yang ada di negara Malaysia, saya boleh sedikit mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat perkampungan di negara Malaysia, terutama di Semenanjung Malaysia.
orang kampung di Malaysia ini memang ramah-ramah dan sangat welcome kepada kami pekerja asing. Oke, soalan berikutnya atau pertanyaan berikutnya dari subscriber Indonesia. Hai Adi, cantik mana antara cewek Indonesia dengan cewek Malaysia? Soalan berseloroh ini atau pertanyaan bercanda. Cantik mana antara gadis Indonesia dengan gadis Malaysia? Cantik ini menurut saya adalah relatif ya. Mungkin saya memandang dia cantik, tapi mungkin berbeda dengan Anda ketika memandang dia. Mungkin akan nampak jelek. Betul. Seperti itulah kecantikan seorang gadis. Jadi dalam hal ini tidak bisa ditentukan secara mutlak dia cantik. Karena cantik itu sendiri adalah relatif. Namun apa yang pasti saya adalah handsome. Oke, baik, sampai di sini dulu video ini. Jika Anda masih memiliki pertanyaan atau soalan-soalan, sila Anda komen. Saya Adi, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Adi. Oke guys, itulah video tadi daripada channel Pesona Malaysia, yaitu Mas Adi yang sedang berada di Malaysia sekarang. Nisa doakan semoga Mas Adi sentiasa dimurahkan rezeki dan sentiasa sehat walafiat. Amin. Dan Mas Adi, terima kasih atas video tadi. Sangat-sangat memberikan ilmu kepada sesiapa yang ingin datang ke Malaysia untuk bekerja. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Pesona Malaysia dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Dan itu sahaja video Nisa pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi pada video yang akan datang. Terima kasih semua. Bye-bye.